Lu lihat ada lontong di sebelah kanan. Hah? Ada lontong di sebelah kanan. Hah? Lontong. Nyampe lah ke rumah. Itu pocong masih ngintil Bang Udang. Hah? Pocong. Lu ngintilin lu terus itu? Iya. Gila. Tapi dengan jarak dia. Tangan gue gerak. Maksudnya kayak digerakin. Kata senior saya udah ikutin. Tiba-tiba Bang tangan gini. Iya. Pas lagi dicek sama kawan saya, dia tarik. Itu tanah kuburan. Dukun itu nggak terima. Jadi dukun ini yang saya dengar di kuping tuh, jangan ganggu keluarga ini. Itu bukan urusan kamu. Dan selepas dari penarikan itu Bang, itu banyak banget itu Bang, yang tadi awalnya pocong tuh ngikut tuh, itu di pagar gantian sama si Kunti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jali The TV bareng gue Jali di segmen Kumis Kupas Misteri. Kali ini gue kedatangan narasumber dari Jakarta Utara, tepatnya di Tanjung Priok. Langsung aja kita sapa-sapa narasumber yang ada di samping gue ini. Assalamualaikum Bang Wandi, balik lagi di channel gue. Terima kasih dan mengundang Bang. Iya. Baik sih Bang, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Gimana sekarang rutinitas sehari-harinya? Rutinitas sih masih sama, di restoran nggak jauh-jauh lah, cuma masak udah pulang kerja. Sekarang juga sibukannya lagi merah ikan sih. Mereka dengar-dengar sekarang katanya lagi buka usaha steam ya Bang? Steam apa tuh Bang? Steam kapal. Kalau kapal nggak sih Bang? Oh, kapal keruk ya Bang ya. Oh, lagi nyuci spiteng Bang. Oh, nyuci spiteng keruk-keruk gitu. Oh, oke deh. Bagi kalian yang ingin menjadi narasumber di samping gua seperti Bang Wandi, silakan DM ke Instagram gua rizky_satjali. Nanti bakalan diarahin sama tim gua untuk selanjutnya. Kali ini narasumber gua ingin bercerita tentang pengalaman horornya di saat pengobatan dan berakhir maut. Gimana? Pasti udah pada penasaran dong dengan cerita narasumber yang ada di samping gua. Langsung aja nanya-nanya kisi-kisinya sedikit dari narasumber samping gue ini. Oh ya, Bang Wandi, gue sedikit aja minta kisi-kisinya dari cerita lu yang sekarang. Kalau kisi-kisinya sih, saya ambil kesimpulan nih, pengobatan yang udah di ujung maut sih Bang. Jadi antara bisa ditolong sama enggaknya sih Bang. Jadi itu pengobatan itu emang awalnya dari dia udah ini kali ya? Ya udah, mungkin udah di ajalnya sih sebenarnya. Emang cuma sih kita nggak bisa ngemastiin itu semua. Jadi maut atau nggak apa itu udah kehendak Allah. Cuma ya kalau untuk kita ngobatin sih udah sebisa kita, semampu kita, karena kita juga minta izin sama Allah gitu loh. Jadi kalau untuk takdir atau nggak maut ya itu udah urusan yang atas sih. Oke Bang, ditahan dulu ceritanya nih. Oke sob, pasti kalian bakal penasaran dengan cerita dari Bang Wandi di samping gua. Oke, berhubung opening gua udah kelamaan, langsung aja kita masuk di Kumis Kupas Misteri. Oke sob, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Kita sapa-sapa lagi nih narasumber yang ada di samping gue ini. Assalamualaikum Mas Wandi, salaman lagi kita biar nggak selek. Oke. Langsung aja Mang, masuk ke inti ceritanya. Jadi sih yang pengalaman gue sendiri sih yang mungkin ya pengobatan yang bisa dibilang sih pengobatan yang udah berujung maut sih Bang. Jadi awal kisahnya nih, waktu gue pulang kerja, itu sekitar jam 9 malam lah. Gue pulang,
Itu juga kayaknya yang gue rasain tuh kayak ini ada apa nih sesuatu nih, ada apa nih sesuatu nih. Mau gue spontannya ada biarin lah. Nggak berselang lama tuh sekitar setengah 10 mau ke jam 10 tuh gue ditelepon tiba-tiba. Andi di mana? Gue di rumah. Kenapa emang? Sini Di, ada pasien nih di daerah Jawa Barat. Sekarang? Iya, udah malam. Jauh banget itu. Gue bilang seperti itu kan. Itu kejadian pada tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 20 sih, 2020. 2020, berarti 2 tahun yang lalu ya? Ya udah cukup lama sih sampai sekarang sih. Nah, setelah gue di kontak itu, mau nggak mau lah gue berangkat. Gue nyampe ke daerah temen gue itu di Jakarta Timur. Itu setengah 11, dan setengah 11 itu kita masih ngumpul dulu untuk nungguin satu senior gue yang juga mau ikut. Nah, akhirnya itu gue jalan itu 2 motor. Gua sama senior gua dan temen gue ini yang deket sama si pasien ini sama calon istrinya menuju ke daerah Jawa Barat. Selama perjalanan sih alhamdulillah kendalanya cuma sedikit sih bang. Di saat kita mau nyembuhin pasien itu pasti ada sedikit kendala, cuma ya alhamdulillah itu cuma sekedar gerimis lah yang mungkin merusak pemandangan setiap perjalanan lah. Nah, setelah nyampe di daerah si korban, nah perjalanan itu mungkin bisa dibilang masuk ke perumahan lah, perumahan tapi bisa dibilang tuh masih kayak sawah bang. Jadi masih bener-bener banyak pohon ya, kayak pedesaan gitu. Cuma itu dari, sorry gue potong, dari Jakarta sampai ke tempat itu berapa jam? Kalau misalkan kita nggak ada kendala tuh sebenarnya paling cepat ya bang ya itu 1,5 jam. 1 jam. Cuma alhamdulillah kita nggak nyampe 1,5 jam, cuma paling 1 jam 15 menitan. Nah, kita nyampe sana itu udah disuguhi dengan hal-hal yang bisa dibilang lucu lah, bukan lucu tapi kalau kita mah lucu, tapi kalau menurut orang yang baru tahu begini pasti takut. Karena saat kita turun nih dari komplek masuk itu masih pada kayak sawah-sawah. Nah, teman saya senior saya ini nunjuk, Di tengok sebelah kanan, lu lihat ada lontong di sebelah kanan. Hah? Lontong? Iya, Jumping candy? iya. Jadi gua kaget, mana ada sih malam-malam lontong. Bukan lontong itu goblok, gituin kan saya kan, maksudnya pocong mana? Saya tengok pocongnya berdiri lagi. Mungkin saya nggak tahu juga sih, kepo atau apa ya kan. Dibiarin lah ya kan, fokusnya kita nyembuhin pasien. Nyampe lah ke rumah, itu pocong masih ngintil bang, bilang. Hah? Pocong. Lu ngintilin lu terus itu? Iya. Gila. Tapi dengan jarak dia. Gue juga nggak tahu maksudnya itu dia apa, pocong itu. Nah, setelah saya turun dari motor, saya nanya sama senior saya, Bang, kenapa? Kok tangan gue gerak? Maksudnya kayak digerakin. Kata senior saya, udah ikutin. Tiba-tiba bang tangan begini, ada apa ya? Kata senior saya, udah ikutin aja. Saya ikutin tuh bang. Nah, senior saya manggil pemilik rumahnya, dan akhirnya keluar, kita diizinin masuk. Itu sampai depan rumah pintunya, saya bener-bener kayak tuh energi kuat banget. Saya kayak orang ditarik. Harus ngecek ini energi. Kayak gitu bang. Jadi saya, apa ini? Ini siapa yang nuntun gue? Gue juga kaget bang. Namanya wajar lah, gue baru belajar ya. Dan gue juga masih awam lah. Dan akhirnya, oh kayak gini ya. Ngedetek sesuatu yang aura negatif gitu loh. Gini. Terus akhirnya kita nanyakan dulu sama si pemilik rumahnya, kronologinya seperti apa, baru kita boleh diizinin masuk sama pemilik rumah, diizinin untuk ngedetek dan segala macam pun kita tetap di awasin sama pemilik rumahnya. Karena pada dasarnya kita sebagai tamu di situ.
kawan saya senior saya di luar, dan kawan saya satunya juga untuk mendetek nih, kan jatuhnya ada 3 nih teman saya sendiri, sama si Ali, sama si Lambang. Nah, Ali tugasnya itu menetralisir pasien sama menetralisir ruangan, dan teman saya yang satu ini ya mungkin sama kayak saya ya, mendetek lah. Emang karena ilmu saya sama senior saya masih jauh di atas saya sih sebenarnya. Nah, setelah saya detek, senior saya nanya, apa yang lu detek? Nggak tahu nih, di kamar korban. Udah tarik. Saya tarik tuh selama 15 menit. Saya ngap-ngapan, karena ya gimana ya, karena saya sendiri baru, saya kayak orang ngangkat beban sekitar 70 kilo bang, itu di tangan gini. Saya saking bener-bener gini ya, pas lagi dicek sama kawan saya, udah tarik, itu tanah kuburan. Itu secara mata telanjang loh bang, saya pun nggak ngeliat, dan temen saya senior saya itu ngeliat itu tanah kuburan tarik. Setelah saya penarikan itu sempat ada perlawanan bang dari dukunnya. Teman saya yang di Silambang ini, dia di depan deket ruang tamu itu dia sempet adu perlawanan karena apa yang dia taruh saya mau tarik. Jadi dukun itu nggak terima. Jadi dukun ini yang saya dengar di kuping tuh, jangan ganggu keluarga ini, itu bukan urusan kamu. Maka di sini kan saya niatnya nol. Jadi sempat ada perlawanan. Dukun itu ngomong begitu? Iya. Sempat ada perlawanan sampai kawan saya tuh si Lambang itu mungkin, nah, alhamdulillah masih bisa nada. Cuma kan kita bagi tugas, satunya penetralisir, duanya untuk kita menghadang serangan dari si dukun tersebut gitu. Jadi agak cukup ya, bisa dibilang lumayan lah untuk bagi saya sendiri, karena saya masih baru, lumayan lah untuk energi macam dukun seperti itu sih. Dan selepas dari penarikan itu bang, itu banyak banget itu bang, yang tadi awalnya pocong tuh ngikut tuh, itu di pagar. Gantian sama si Kunti, pocongnya udah nggak ada, kuntinya gantian. Itu saya nggak tahu ya, karena mungkin efek dari tanah kuburan sendiri sih. Setelah penarikan itu, alhamdulillah kita sudah tarik. Cuma namanya energi yang negatif masih ada sedikit. Akhirnya kita larikan ke si pasien. Nah, senior saya yang nanganin. Dengan meditasinya sih, itu telur bang. Telur itu aslinya emang dari keluarga korban, dia beli. Itu telur masih fresh, masih utuh, dan nggak ada, bisa dibilang telur bohongan ini ntar di sini nih, enggak. Itu keluarga korban sendiri yang kita suruh beli dengan meditasi telur. Dan sebelum dinetralisir sama senior saya, si keluarga korban suruh megang telur lagi, suruh dikocok apakah bener itu telur ayam atau bukan. Setelah teman saya netralisir, sempat pecah bang telur. Pecah? Iya. Wah gila. Pecah itu warnanya bukan kuning telur, merah darah banget. Saya nggak tahu itu, mungkin ya kalau nggak telur busuk nggak mungkin gitu loh, itu darah bang. Wah. Akhirnya telur itu dibuang, kita netralisir pakai telur lagi sekitar 4 biji. Itu sempat keluarga korban disuruh pegang tuh telur, isinya berat bang. Awal dia pegang tuh, sama sesudah dinetralisir tuh berat. Nah itu setelah meditasi si korban udah alhamdulillah dinetralisir pulih dari non medis nih, tinggal kita membersihkan area sekitar rumahnya. Jadi kita sempet taruh beberapa dupa
setiap sudut. Iya, di setiap sudut rumahnya, baru kita lakukan penetralisir bang. Dari situ ya mungkin agak banyak lah ya aura-aura negatif dari sekitar rumah itu. Setelah alhamdulillah dari situ korban agak bisa untuk duduk, bisa untuk ya berbicara yang lebih lancar dari banding yang sebelum tadi, karena korban emang itu udah benar-benar gelepak, dipencet sana sakit, dipencet sini sakit ya kan? Jadi di saat udah hasil udah agak membaik tuh alhamdulillah dia bisa menceritakan kronologinya bang. Jadi sih yang didengar dari si korban sih ya mantan suaminya sakit hati bang. Dan si korban pun nggak tahu kalau ini perbuatan dari mantan suaminya. Setelah senior saya kasih tahu pelakunya adalah mantan suaminya sendiri. Jadi sih kaget lah, maksudnya dengan cara kayak gini sakit hati orang mainnya seperti ini ya, itu udah wajar sih bagi saya. Alhamdulillah dari situlah pengalaman saya benar-benar banget bang, maksudnya saya bisa bersanding sama senior saya untuk nyembuhin orang dengan izin Allah juga ya bang. Cuma kita tetap ambil satu ilmu positifnya aja sih dari semua kejadian ini gitu loh. Jadi mulutmu harimaumu gitu loh, jadi jagalah ucapanmu sebelum berbicara gitu loh. Jadi saya ambil dari kesimpulan si korban sih seperti itu. Jadi korban ini alhamdulillah bang, setelah kita perjalanan pulang itu yang cepet tadi kita yang diintilin tuh itu udah balik ke asalnya. Ibaratnya pocong itu udah ada di tempat tadi nih, udah balik lagi, dia nggak ngintilin kita lagi. Jadi selama perjalanan itu alhamdulillah bang, kita dikasih kelancaran dan tidak ada hambatan, karena pada dasarnya di niat hati kita tuh menolong dan kita nyembuhin orang ya kan. Jadi alhamdulillah Allah kasih jalan. Jadi selama perjalanan pulang tuh si pasien ini dikabarkan 3 harinya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah meninggalnya di rumah sakit, padahal secara non medisnya itu udah nggak ada bang. Tapi pas lagi dibawa ke medis dia katanya ada penyakit, tapi saya juga nggak tahu, kita bawa alam bang. Jadi dia meninggal di medisnya bang, bukan di non medisnya. Karena di non medisnya itu alhamdulillah udah benar-benar kita bersihin, kita angkat penyakitnya yang dari guna-guna atau nggak santai segala macam sih. Jadi itu pengalaman pribadi yang menurut saya yang bikin saya nggak percaya gitu kalau sesuatu itu dengan izin Allah itu ada gitu. Jadi saya belajar kayak gini, niatnya saya juga untuk kata senior saya untuk nolong orang, bantulah selagi bisa, percayalah selagi bisa. Jadi jika ya mungkin ada seseorang yang seperti itu kayak gitu lagi ya, tetap sih kita harus percaya sama Allah. Jadi segala penyakit, segala sesuatu tuh kalau kita nggak minta sama Allah kita nggak akan bisa. Kalau kita minta, insya Allah kasih obatnya. Jadi dari cerita abang cukup sampai sini ya. Iya. Oke bang, ini di sesi pertanyaan gua pengen nanya sedikit nih. Boleh bang. Tentang cerita lu ini. Itu setelah namanya lu menetralisir pasien tersebut, kira-kira itu dari dukunnya itu apa ada serangan lagi ke keluarganya, ke anaknya, atau? Itu sih enggak bang, karena awal pertama yang tadi saya bilang dukunnya itu melawan di awal. Di setelah penarikan yang udah alhamdulillah lancar, kita tinggal ngebersihin sisanya. Jadi perlawanan dukun itu udah kita mungkin ya buat kapok gitu loh. Jadi di saat dia mau nyerang lagi dia mikir lagi gitu. Terus itu apa namanya, sempat anaknya pas digendong sama ibunya apa
dia merasa ketakutan apa gimana? Kalau untuk awalnya sih yang pertama sebelum disembuhin ya mungkin takut. Kalau untuk setelah pasien yang tadi saya bilang udah bisa berdiri, bukan berdiri sih, duduk dengan tegak kan, dan ada anaknya pun anaknya nggak ngajarin. Jadi pasien ini benar-benar alhamdulillah kita udah netralisir benar-benar sampai ke akar-akarnya gitu. Berarti sebelum itu tuh pasien itu emang udah tiduran aja, Udah gelepak, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. kasarnya dia udah pakai cuma baju tidur sama sarung doang, Bang. Jadi mau kencing di situ ya pup di situ juga. Oke Bang, mungkin cukup sekian juga cerita dari Bang Wandi. Kalau soal namanya santet atau guna-guna emang cukup merinding juga ya. Iya. Apalagi dari omongan gitu, Iya. bikin sakit hati gitu, dan mungkin kagak terima gitu ya. Tetap sih intinya satu, kesembuhan itu hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil segi positifnya dan buang sisi negatifnya. Gua sama narasumber bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pembelajaran aja misal. Oke, sekian dulu kupas misteri kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.